Jangan pernah hustling kalau misalnya ngerjain kerjaan tanpa kamu tahu makna arti bekerja. Awalnya aku kira aku mulai melakukan hustling saat aku mulai SMA, saat aku mulai berorganisasi. Nyatanya aku udah melakukan itu sejak aku mungkin di sekolah dasar, karena ternyata di sekolah dasarku itu mendukung siswanya untuk aktif bukan hanya dalam pembelajaran, tapi juga melakukan hal yang lain. Dan dalam pembelajarannya pun aktif melakukan bukan hanya belajar duduk di kelas, tapi juga eksplorasi ke dalam hal yang lain, mengimplementasikan pembelajaran ke dalam hal yang lain, baik itu project, baik itu uh, pres, baik itu nanti project yang akan dipresentasikan, baik itu kita akan aktif dalam perlombaan. Semua itu sudah dimulai sejak sekolah dasar. Sejak SD, bukan hanya mengejar akademis tapi juga ruhiyah, siapan bersaing secara global. Begitupun dengan saat aku ada di SMP. Disiapkan untuk menjadi paham dengan konsep kerangka berpikir riset. Kami disiapkan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan, bukan hanya menjawab pertanyaan di soal. Masuk ke bangku SMA, aku yang sebelumnya bersekolah di sekolah swasta yang dengan lingkungan yang Islam, aku masuk ke dalam lingkungan sekolah negeri di mana agak sedikit beragam, dari mulai karakter siswa, background sekolah sebelumnya, cara belajar, juga pengaplikasian dari pembelajaran. Di situ aku mulai merambah untuk sepertinya saat ini aku tidak bisa hanya memaksimalkan belajar, tapi aku harus melakukan hal yang lain. Aku mulai mengambil organisasi. Aku di OSIS. Di OSIS tahun aku memasuki OSIS itu semuanya kayak terjadi perombakan. Itu adalah titik dimana aku merasa bahwa setiap aku terlibat kayak ada perombakan yang terjadi gitu. Saat aku SMA di OSIS itu, awalnya kaderisasi di OSIS kami itu semacam ada perpeloncoannya. Lalu mulai beralih saat kami tuh mulai kaderisasi sejak kelas 10. Jadi sejak kelas 10 tuh kami disebut bakal calon OSIS. Lalu nanti naik ke kelas 11 jadi calon OSIS. Lalu calon pengurus masa menjabat, baru nanti disebut pengurus OSIS. Masa menjabatnya dari kelas 11 sampai kelas 12. Tapi dari kelas 10 sudah terlibat. Karena awalnya perpeloncoan, lalu angkatan sebelum kami itu angkatan 49 merubah semuanya, merubah sistemnya, tapi tetap ada sentuhan-sentuhan, ada komisi disiplin, tapi juga bertujuan. Begitupun dengan pemilihan calon ketua OSIS dari internal dan juga pemilihan komisi disiplin serta pemilihan 7 serangkai saat itu. Entah kenapa, saat itu adalah titik di mana puncak-puncaknya keluargaku diterpa badai. Saat itu adalah tahun ketiga orang tuaku mulai sering ada goncangan sebelum masa kami menjabat. Salah satu cara aku merilis atau mencari jalan keluar adalah mencari kesibukan untuk mengalihkan pikiran. Pada saat itu, aku tidak berpikir seperti itu. Aku hanya merasa bahwa aku sudah bertanggung jawab di organisasi, aku harus melakukan yang terbaik. Apapun yang aku lakukan, itu tujuannya untuk pengembangan organisasi ke depannya dan bisa bermanfaat untuk adik-adik kelasku nanti. Dan ini bisa menjadi bekal untuk diriku sendiri ketika nanti menghadapi dunia perkuliahan. Dulu aku hanya berpikir di situ. Nyatanya saat menjalani kehidupan organisasi, alhamdulillah aku diamanahi beberapa peran, yaitu komisi disiplin dan juga bendahara. Peran yang tidak terlalu berat, tidak seberat ketua. Tapi nyatanya komisi disiplin pada saat itu, pada titik perombakan, kami bahkan sampai membuat buku kurikulum untuk kaderisasi. Dan kami menghasilkan kurang lebih 2 atau 3 buku, aku lupa. Tapi intinya itu ada buku kurikulum, buku standarisasi, semacam kita merapihkan semuanya, menstrukturisasi SOP, penyeleksian, dan segala macam. Bahkan sampai ke kaderisasi dan materi, buku materi. Kami waktu itu membukukan materi-materi apa saja yang harus disiapkan, semacam pembuatan kurikulum. Dipikir-pikir, usia SMA saat itu keren juga ya pencapaianku dengan teman-teman pada saat itu. Alhamdulillahnya, mungkin itu yang membuat aku, atau mungkin juga panggilan hati dari dimana memang keluarga aku backgroundnya di pendidikan gitu, di edukasi. Jadi menyusun kurikulum, membuat SOP, lalu
menyusun sistem kaderisasi itu bukan hal yang aneh gitu, kayak udah mengalir dalam darah. Dan pada saat itu alhamdulillah bisa terlaksanakan, bisa selesai meskipun tergopoh-gopoh karena kami juga melakukan beberapa terobosan program gitu. Dimana meskipun aku waktu itu tidak pernah rasanya menjadi ketua panitia, tapi cukup terlibat aktif dalam mengurus hampir semua event yang terjadi dalam organisasi. Ya alhamdulillah cukup diandalkan lah bagi banyak orang. Menjadi bendahara juga sebagai kunci, ya mungkin teman-teman tahu sendiri ya gitu, amanah yang besar di mana kita yang meng-ACC anggaran, kita yang membantu membuat anggaran. Saat itu alhamdulillah kami tidak melakukan penggelapan dana atau gimana, kami memaksimalkan dana dari sekolah ataupun bantuan yang hadir, kami report dan kami memang gunakan untuk operasional kegiatan. Lalu dana yang kami dapatkan dari usaha kami sendiri seperti dana usaha atau dana lainnya yang kami dapatkan dari usaha kami sendiri di luar dari bantuan pihak sekolah atau misalnya ada di luar sponsor lah gitu ya, yang sifatnya memang dia tujukan untuk kegiatan tersebut, kami upayakan untuk penggunaan kegiatan tersebut. Tapi yang sifatnya kami usahakan memang tadinya untuk kegiatan tersebut, tapi tidak. Kami mengupayakan mengumpulkan saat momentum itu, saat momentum event misalnya pekan olahraga. Kami mengumpulkan saat pekan olahraga. Tapi kami maksimalkan untuk ditekan setekan-tekannya agar masih bisa masuk ke simpanan kami. Alhamdulillah saat itu simpanan kami ada di sekitar angka 30 jutaan. Saat itu kami bagi 3, 10 juta kami wakafkan, 10 juta kami ada yang diwakafkan, ada yang dijadikan kurban, lalu ada yang kami sedekahkan, dan juga ada yang kami gunakan juga untuk dana liburan kami bersama gitu. Waktu itu kami liburan ke Jogja 1 minggu, backpackeran. Itu seorang hanya kurang dari 1 juta untuk keluar dana pribadinya gitu. Alhamdulillah gitu, tapi ya memang ada sedikit lah ya, memang kami khawatir gitu laporan yang kami berikan atau apapun itu di dalamnya ada gharar atau mungkin haram atau bahkan mungkin kita zolim. Tapi ya niat kami tadi ya, niat kami adalah mengupayakan dana yang meluncur dari sekolah itu kami upayakan penggunaannya untuk operasional kegiatan yang ditujukan untuk kegiatan tersebut. Tapi yang kami upayakan dilakukan pada momentum event tersebut kami maksimalkan untuk di saving. Tapi ya kalau butuh untuk kegiatan tersebut dipakai nggak apa-apa. Begitupun dengan kas kami. Kas kami gunakan sebagai wadah tabungan untuk liburan akhir tahun gitu. Liburan akhir masa jabatan. Itu sedikit cerita lah ya, kurang lebih dari mulai SMA menjalani peran sebagai siswa dan saat itu juga punya ambisi kuat untuk masuk PTN, dan ya melihat ranking sendiri juga kayaknya nggak akan deh dapat jalur undangan gitu ya, kayak kalau sekarang SNMPTN atau sekarang berarti apa ya, seleksi, pokoknya yang jalur undangan itu kayak udah agak pesimis karena ranking aku selalu ranking 2, terus pilihan jurusan aku dan yang ranking 1 kurang lebih hampir mirip-mirip. Akhirnya ya udahlah milihnya ngasal gitu saat jalur undangan pun, dan kayak udah nggak terlalu berharap dan memang tidak keterima gitu. Dan karena memang sudah mengejar aku mau lewat jalur tes. Cuman saat itu aku ada 2 pilihan. Saat itu memang antara masuk STAN karena aku dari dulu sering banget jadi bendahara, jadi kepikiran buat aku jadi bendahara negara aja kali ya gitu. Tapi kayak bebannya berat kali ya, jadi OSIS aja yang mau bersih gitu ya. Ada aja gitu godaan buat adalah laporannya dibikin gini aja nggak apa-apa. Toh niatnya kan udah gini, niatnya kan benar gitu. Tapi ya kita nggak tahu gitu dalam pelaksanaannya niat benar kan harus dilengkapi juga dengan ikhtiar yang benar gitu kan. Ya mungkin aku tidak ditakdirkan untuk bisa menjadi bendahara negara karena mungkin ujiannya atau aku belum siap untuk itu gitu. Jadi akhirnya aku tidak diloloskan di STAN gitu. Alhamdulillah gitu, saat itu aku benar-benar kayak memohon sama Allah gitu. Ya Allah, tunjukkan apakah STAN atau manajemen IPB. Saat itu kalau ditanya mau throwback kenapa milih manajemen IPB itu panjang ceritanya, tapi singkat cerita
Saat itu aku cuman kepikiran aku pengen belajar ilmu sosial, tapi aku mau tesnya IPA. Satu-satunya yang mendukung itu cuman manajemen IPB. Aku nggak background check kampus, pokoknya cuman kayak oh ya udahlah, IPB juga kampus negeri, aku bisa daftar beasiswa bidik misi saat itu gitu, karena ekonomi keluarga lagi drop, dan pas saat itu juga pas aku tahun kelulusan, pas tahun kedua orang tua aku cerai, pada akhirnya bercerai. Saat di titik itu aku memang adalah salah satu orang yang mendorong kedua orang tuaku untuk udahlah, pisah aja. Saat itu, saat aku mendorong keputusan untuk berpisah, sepertinya mungkin aku sedang di tahap kalut, capek, pusing dengerin semuanya, dan kayak aku sedang menanggung banyak peran, aku sedang menanggung banyak tujuan, tapi ini semua tuh mengganggu. Lebih baik putuskan saja, jeda, rehat, sudah gitu, supaya tidak mengganggu dan menzolimi kita sebagai anak-anaknya. Saat itu pikiran pendekku. Dan aku merasa dan kayak aku udah kadung malu. Saat itu ada perasaan aku kadung malu udah cerita sama orang-orang. Kalau ternyata jadinya gak cerai, kayak ngapain sih lu cerita-cerita, orang ternyata gitu doang. Oh ternyata balik lagi orang tua. Ada pikiran sedikit kayak gitu. Makanya kenapa kita memang baiknya cerita itu emang sama Allah, biar Allah yang pilihin perantara orang yang datang ke kita. Karena kalau enggak akan terjadi kayak gitu, dan akhirnya kayak udah mendorong aku buat bisa aja. Mungkin jadi kayak ujian untuk setan pembisik berpisahnya ada di aku saat itu, dan aku sangat menyalahkan diri aku. Tapi terlepas dari itu, aku tetap alhamdulillah bisa ikut program MUN, bisa ikut program ASEAN, SEALID waktu itu namanya, Southeast Asia Leader Exchange, Leader Entrepreneurs Development, aku lupa, pokoknya AFSEC SEALID lah waktu itu. Kedua program itu alhamdulillah aku ikuti, meskipun tidak menjadi fully funded, tapi aku bisa mendapatkan sponsor dan berangkat gratis plus punya uang saku. Gimana caranya ya? Aku cari sponsor. Mungkin di video lainnya aku akan bahas itu. Tapi pada intinya adalah saat itu aku alhamdulillah merasa bahwa pokoknya aku harus mencapai itu gitu setelah lepas dari masa jabatan gitu. Ya, apalagi kesibukan yang harus aku cari gitu. Aku coba apply, lolos, apply lagi sponsor, cair, meskipun ya up and down-nya banyak banget lah. Sempet sampai habis sekian pembayaran pun aku masih belum punya uangnya gitu. Itu juga ada lah gitu ya, kekhawatiran itu. Sampai detik aku bikin paspor pun aku masih bingung. Terus aku bahkan bertemu satu orang namanya ada Teh Elis. Itu kayak mungkin sosok yang Allah kirimkan saat itu untuk menemani aku pada fase itu, karena aku minta sama Allah, ya Allah kirimkan aku satu orang, kirimkan aku jawabanmu dari manusia, kirimkan aku jawabanmu lewat manusia, karena aku nggak tahu gitu kan, aku belum sepinter Ustadz siapa gitu untuk bisa memahami jawaban Allah yang ada di muka bumi ini gitu. Aku masih harus berinteraksi sama manusia. Jadi pada saat itu aku sedang galau, kisruh, bukan ya salah satunya karena butuh uang gitu ya, tapi jawaban itu datang bukan dia ngasih uang, bukan, tapi dengan keberadaan dia, dengan dia tiba-tiba cerita atau apa, akhirnya kita ngobrol dan segala macam, itu membuat aku lebih tenang. Dan solusinya bukan di dia, memang bukan, tapi saat itu aku lebih tenang dan aku lebih bisa menjalani dan menghadapinya. Singkat cerita aku berangkat, pas berangkat pun aku masih terus berusaha supaya, karena itu aku kepulangan terakhirnya tuh sampai Jakarta adalah Hamin satu SBMPTN. Bayangin ya gitu, kayak aku memforsir diri aku sendiri. Aku happy di sana, aku happy. Tapi tetap gitu, mungkin di situ aku titik mulai lelah. Tapi aku merasa bahwa justru itu aku udah mulai sembuh. Aku merasa kayak aku nih kuat nih, meskipun broken home aku tetap berhasil, aku selalu kuat. Framingnya saat itu. Singkat cerita, aku tes SBMPTN. Di titik itu aku udah kayak, ya Allah, aku udah keluarkan semua ikhtiarku. Jika memang ini jalanku, jika memang ini rezekiku, maka mudahkan, lancarkan.
Aku nggak tahu soal apa yang akan datang, tapi mudahkan, lancarkan, dan percaya atau enggak, aku benar-benar kayak menyerahkan bahwa kemampuan berpikir pun datangnya dari Allah, kemampuan menjawab soal pun datangnya dari Allah. Kita hanya berikhtiar untuk belajar. Siapa tahu tiba-tiba dibikin lupa gitu, kejedot, terus pas lagi ngerjain, aduh aku lupa gitu kan, itu juga bisa ya. Saat itu aku diingetin sama guru di Nurul Fikri bahwa nggak ada satupun yang bisa nolong kita selain Allah. Jadi saat itu aku benar-benar menekankan bahwa ya udah, ini mah kuasa Allah. Aku udah ikhtiarnya kemarin, sekarang aku ikhtiarnya hanya menjalani tes. Percaya nggak percaya, isi tes itu hampir 90%. Aku merasa itu mirip banget sama TO yang terakhir, tryout yang dilakukan di bimbelku. Meskipun teman-teman pada bilang jauh banget, beda banget, aku sendiri merasakan mirip, mirip sampai kayak ya udah cuman ganti-ganti angka aja. Jadi aku terbiasa aja jawabnya. Qadarullah saat itu juga doa aku cuman, ya Allah, kalau memang rezekiku di manajemen IPB jadi peserta terakhir yang keterima juga nggak apa-apa, jadi ranking paling bawah juga nggak apa-apa. Dan bener, saat keterima, alhamdulillah keterima, daftar ulang dan menjalani perkuliahan, aku baru sadar lewat NIM aku gitu, nomor induk mahasiswa aku kira awalnya karena abjad gitu, ternyata di sana enggak. Itu berdasarkan ranking keterimanya kita. Yang paling awal-awal itu yang jalur rapot, jalur undangan, lalu kesininya tes, dan ada kemungkinan besar jalur tes itu di ranking berdasarkan hasil nilai tes kita ketika melakukan SBMPTN saat itu namanya. Alhamdulillah, berarti doa aku terkabul karena saat itu NIM aku adalah ke 118 dan total siswa yang keterima dari yang hasil tes itu ada 120. Berarti aku tiga orang terakhir yang paling ya yang ini gitu yang dapat. Ya, kadang aku mikir, oh iya memang Allah sesuai prasangka hambanya gitu ketika kita ya udahlah yang penting keterima, nggak apa-apa nama paling terakhir juga, ketika memang itu rezeki kita dan memang ya udah izin Allah, ridho Allah ada di sana, ya udah akan kayak gitu. Lucu gitu kalau udah diomongin sekarang gitu. Kalau dulu kayaknya wah perjuangan berat banget. Masuk ke perkuliahan, di kuliahan aku nggak ngambil organisasi kampus. Sempatlah sekali mau ikutan, cuman kayak merasa tidak terlalu cocok. Di awal aku udah memutuskan untuk ikut pokoknya yang bisa menyesuaikan pengembangan diri aku, karena awal tuh sempat agak homesick sekali. Aku telepon ayah kayak nama aku manggil ayah Abah ya, Bah tolong, teteh bingung di sini, teteh harus gimana, teteh harus ngapain. Mungkin itu kali pertama aku coba nelfon, pertama aku mencoba bertanya pada ayah apa yang harus aku lakukan gitu, kenapa nggak dari dulu ya gitu. Tapi ya qadarullah, mungkin saat itu dulu juga pernah atau bahkan gak pernah bertanya, tapi ayah mendoakan langsung gitu. Jadi kayak jalan yang aku pilih mungkin itu yang memang sudah ya disiapkan dan dilindungi karena doa dari orang tua juga gitu. Alhamdulillah, bismillah, bifadlillah. Saat aku kuliah, komunitas atau organisasi pertama yang aku ikuti itu Pionir Muda, salah satu organisasi untuk belajar kepemimpinan. Di situ aku bertemu dengan banyak orang-orang hebat, dan juga setelah itu aku mulai fokus mendalami karena aku ketertarikannya adalah, oh iya aku udah dapetnya manajemen nih, aku tuh memang ketertarikannya di dunia bisnis, jadi kayak aku harus mengaitkan ilmu manajemenku ke dalam bisnis. Jadi aku mencari lomba-lomba bisnis, lomba startup, lomba pokoknya yang kaitannya dengan bertemu pengusaha, mau itu kegiatan seminar aku datengin, mau itu kegiatan apa aku datengin, mau itu tentang ekonomi, pokoknya yang kaitannya sama ekonomi syariah, bisnis, lalu apa namanya, startup, lalu marketing, SDM, pokoknya semua ilmu manajemen aku datangi, aku ikuti lombanya. Nggak semuanya menang, nggak semuanya keterima jadi finalis, nggak semuanya juga berhasil presentasi, kadang cuma ngirim deck aja, kadang nggak gagal juga nggak jadi ngerjain decknya, tapi aku push diri aku untuk melakukan itu di tahun pertama. Sampai aku akhirnya bisa mengikuti beberapa mungkin dan mendapatkan penghargaan di beberapa perlombaan ini. Dan saat itu, saat aku mulai memperpanjang pasporku, goalsku adalah atau semangatku adalah paspor ini harus penuh dengan cap dari negara orang
sebelum masa berlakunya habis saat itu. Wah, semangat gitu. Sampai akhirnya aku ada di titik drop, aku kolaps di tahun 2019, 1 tahun pasca perceraian ke orang tuaku. Sepertinya trigger terbesarnya adalah perceraian dan menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau ditanya kenapa, mungkin dari dulu ada banyak luka-luka kecil yang dibiarkan berlarut, ada banyak masalah-masalah kecil yang dibiarkan untuk berlari pindah ke masalah lain, berlari lagi ke kotak yang lain, yang akhirnya menumpuk, nampak seperti batu yang ditumpuk-tumpuk menjadi bendungan dan akhirnya terbendung. Jadi ketika ada sesuatu yang mendesak, boom, semuanya. Aku kolaps. Kalau kata orang sih kayak orang yang hampir mau meninggal ya, dan percaya nggak percaya ya terserah lah. Tapi saat itu memang momen dimana aku putih, terus kayak kilas balik memori, ada diliatin, ya pokoknya intinya momen yang aku nggak pernah bayangin itu akan terjadi. Pernah kejadian saat aku mau menjabat di OSIS kayak gitu, tapi cuman ada sosok yang datang dan bertanya, kamu sanggup, kamu mau lanjut atau enggak. Tapi kalau saat 2019 itu ada sosok yang bertanya, tapi lebih ke ada yang diliatin gitu ya, walau alam. Itu yang aku rasain dan aku masih ingat. Aku bukan ngarang cerita, percaya atau enggak terserah, tapi intinya yang aku pahamin gitu ya, mungkin Allah menitipkan sedikit privilege atau kelebihan di diri aku untuk menentukan atau bahkan untuk merefleksi diri dulu sebelum menerima tanggung jawab yang lebih besar, atau mengistirahatkan diri aku, memaksa aku untuk beristirahatkan saat aku udah terlalu banyak inputan, atau saat aku udah terlalu banyak titik yang udah enough Zahra, enough. Untuk apa yang kamu kejar ketika itu belum tercapai, belum paham apa yang aku kejar maknanya, dan tidak terkait dengan Allah. Allah izinkan aku untuk diingatkan dengan stop. Apa yang kamu kejar? Apa yang kamu cari? Untuk apa? Kamu masih sanggup jalaninnya? Masih? Nggak, are you okay? Apa perlu istirahat dulu? Aku mulai merasa, ditambah saat itu nggak lama kemudian ya aku sempatlah ada dibicarakan bahwa sepertinya aku tidak akan sanggup melanjutkan perkuliahan di IPB. Setelah aku bisa lulus 3 tahun lebih lah ya, hampir 4 tahun, 3 tahun 7 bulan lah kurang lebih ya masa perkuliahan aku sampai detik sidang. Meskipun aku jalani dengan sambil menjalani pernikahan, Allah mudahkan bismillah bifadlillah. Aku highlight adalah bahwa setiap yang kamu lakukan harus connect sama Allah. Apakah itu sejalan untuk mendekatkan kita sedalam hal taat, dalam hal ibadah, di mana ibadah adalah buah dari akidah, akidah adalah akar dari iman, iman kepada Allah. Ini sudah akhir zaman, mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Sampai ketemu di video lain. Komen kalau kamu pernah alma mater sama aku, dan komen gimana aku di alma mater, dan kalau ketemu kalian di sekolah atau di kampus.